Terkait dengan tantangan biaya tinggi ya, bagaimana APLSI sendiri melihat tantangan biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan jika dibandingkan dengan energi konvensional. Sejauh ini seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya itu dari sisi biaya memang biasanya di awal lebih tinggi. Jadi adanya capital expenditure di awal itu membutuhkan biaya pendanaan cukup tinggi. Tapi kita tahu sumber energi terbarukan itu dari sisi fuel cost itu jauh lebih rendah, bahkan sampai hampir tidak ada dibandingkan misalnya pasokan listrik yang membutuhkan pasokan fuel dari sisi batu bara atau oil and gas. Jadi sebetulnya dari sisi biaya relatif nanti jangka panjangnya bisa lebih murah bahkan. Dan sekarang ini secara global biaya pembangkitan listrik dari sumber energi surya atau solar PV itu sekarang trennya sudah menurun dan bahkan lebih murah daripada sumber energi batu bara. Jadi kita melihat dari sisi skala, semakin besarnya pengembangan listrik energi terbarukan, biaya-biaya juga nanti akan turun. Nah, tapi tentunya suatu proyek memerlukan mitigasi dari sisi resiko biaya di awal. Biaya di awal akan lebih tinggi begitu. Lebih tinggi, dan disinilah proyek de-risking atau resiko ini perlu dilakukan penjaminan baik dari sisi misalnya PLN, pemerintah, ataupun lembaga perbankan. Sehingga risiko-risiko itu bisa diturunkan di awal ataupun dari sisi suku bunga, pendanaan itu bisa dilakukan yang bersifat konsesional, jadi lebih murah daripada bunga komersial. Baik, dari Anda sendiri melihat atau dari APLSI sendiri begitu ya, bagaimana support dari pemerintah ya terkait dengan regulasi dan juga insentif utamanya dalam pengembangan dari energi terbarukan ini? Kita masih tentunya melihat perlunya ada kepastian regulasi. Tapi saya lihat pemerintah sudah melihat itu sebagai suatu tantangan yang memang harus dilakukan terobosan. Jadi kita tahu perangkat-perangkat regulasi yang sekarang sedang digodok di pemerintah, baik dari sisi undang-undang energi baru terbarukan, maupun dari kebijakan energi nasional yang bersifat peraturan pemerintah, maupun nanti rencana umum RUPTL dari PLN, yang katanya dalam waktu dekat ini akan dilakukan upgrade ya, yang lebih banyak dari sisi sumber energi terbarukan. Jadi kepastian-kepastian ini menjadi suatu terobosan yang kita lihat tentunya memberikan kepastian kepada kami dari sisi swasta agar investasi itu bisa lebih cepat lagi gitu, terjadi akselerasi. Jadi kepastian regulasi tentunya menjadi suatu dorongan ya agar energi terbarukan ini lebih maju lagi, dan tentunya tadi dari sisi pendanaan dan juga infrastruktur yang harusnya lebih tersambung lagi ke depan. Adanya interkoneksi antara pulau-pulau, antara sistem kelistrikan, sehingga tidak terjadi mismatch tadi antara supply dan demand listrik di Indonesia. Baik, lalu terkait dengan skema power wheeling, bagaimana Anda melihat skema power wheeling ini? Power wheeling ini memang menarik karena memang itu menjadi salah satu solusi, salah satu cara ya yang bisa dilakukan menjadi terobosan untuk melakukan matching antara supply dan demand. Nah, di sini yang kita pentingkan adalah negara memang harus mengambil posisi terdepan, jadi tidak kehilangan kontrol. Walaupun power wheeling ini misalnya ke depan menjadi solusi, ya kan, misalnya antara pengembang listrik swasta atau PLN gitu ya. Itu dengan demand yang sekarang lebih banyak menitik beratkan permintaan listrik yang berbasis green gitu kan. Mereka berani membayar tarif yang lebih tinggi selama mereka dilakukan pasokan listrik yang bersifat renewable gitu kan. Jadi bukan dari fosil. Jadi sebetulnya pasar ini sudah ada gitu, dari sisi demand dan dari sisi supply, seperti pengembangan listrik swasta seperti kami sudah siap melakukan itu. Tapi tentunya regulasi kepastian tadi itu sangat penting, dan kita kalau memang itu akhirnya disetujui oleh pemerintah, maka kami salah satu yang siap berkontribusi dan bermitra dengan pemerintah tanpa menghilangkan kontrol negara untuk power wheeling ini bisa terjadi. Dan ini sebetulnya sebelum di sektor kelistrikan, sebetulnya sudah pernah ada terjadi. Misalnya di contoh misalnya pembangunan jalan tol gitu kan. Infrastrukturnya dibangun oleh swasta, tapi tetap kontrol negara dalam hal ini BUMN, Jasa Marga gitu ya, masih menjadi koordinatornya gitu loh. Jadi menurut saya hal ini bisa juga dilakukan dan diterapkan di sektor lain seperti tenaga listrikan, sehingga power wheeling ini bisa efektif gitu dan tidak merugikan siapapun di negara ini. Baik, artinya perlu kerjasama semua pihak ya dalam hal ini begitu ya. Lalu terkait dengan suplai listrik Pak di tanah air begitu, kita lihat
untuk saat ini tadi juga Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kita tidak berkekurangan dengan sources yang kita sangat-sangat kaya begitu ya. Tapi demand listrik kita seiring dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 8%. Kedepannya sendiri demand listrik akan seperti apa menurut pandangan Anda? Menurut saya demand ini akan terjadi dan tercipta dari hal-hal yang selama ini masih kecil. Contoh kita tahu semakin kita menggunakan perangkat kita itu semakin membutuhkan data. Dan kita lihat ke depan pertumbuhan data center itu akan sangat besar. Kita tahu baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Apple itu sangat membutuhkan sentra-sentra atau data center yang itu mereka membutuhkan storage, yang storage itu membutuhkan pasokan listrik yang handal gitu. Jadi ini menciptakan pertumbuhan demand sendiri gitu. Kemudian kita tahu kawasan-kawasan industri yang sudah berhasil dilakukan selama pemerintahan Joko Widodo 10 tahun terakhir ya, seperti yang kita ketahui sudah sangat berhasil smelter nikel gitu ya, dan juga adanya downstream industri di Weda Bay, di Morowali. Ini akan semakin banyak industrialisasi dan juga hilirisasi yang tentunya juga membutuhkan pasokan energi yang lebih besar. Jadi ini menjadi demand center ke depan dari sisi industri maupun dari sisi komersial yang akan membutuhkan pasokan listrik atau supply listrik yang lebih besar lagi. Jadi menurut saya ini menjadi insentif bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tercapai, karena kita tidak hanya melihat dari sisi yang ekonomi yang berbasis tradisional, tapi juga yang ke depan lebih bersifat high tech gitu ya. Dan juga transfer teknologi itu bisa lebih terjadi lagi, dan juga adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.